karena gua bodoh. Seperti yang kita ketahui ya, semua orang-orang sukses di dunia itu hobi mereka adalah membaca buku. Yo, apa kabar? Balik lagi bareng gua Andi Astrid, menjadi lebih baik setiap hari tentunya. Oke, pada video kali ini gua akan nge-share ya. Gua nggak lagi mau nge-review buku ya, soalnya lagi buku yang pengen gua review itu lagi proses dan gua lagi cari poin-poin pentingnya dan belum selesai. Makanya di video kali ini gua nggak lagi mau nge-review, tapi gua mau kasih tahu, mau share kepada lu semua alasan kenapa gua itu baca buku. Oke, sebelum gua mulai, mungkin lu bisa bantu channel Andi Astrid ini agar semakin berkembang ya, dan gua semangat terus untuk membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat buat lu semua ya, dan yang pastinya akan bermanfaat buat diri gua juga, karena ya tujuan gua membuat video-video seperti ini adalah untuk yang pertama itu belajar ngomong tentunya ya, dan juga belajar menambah wawasan, karena channel ini kan membahas tentang buku-buku ya, terutama buku self improvement. Jadi otomatis gua akan selalu mendapatkan ilmunya dari yang gua baca, dari buku yang gua baca tentunya. Oke, mungkin semoga ini bisa bermanfaat ya. Jika lu merasakan manfaatnya, lu bisa bantu subscribe. Dan jangan lupa lu tekan juga tombol loncengnya, notifikasi lonceng di sebelahnya. Itu nanti setiap gua upload video terbaru, mungkin lu akan mendapatkan notifikasinya ya. Jika sudah, mungkin terima kasih udah mau support channel Andi Astrid ini. Dan gue langsung aja nge-share kepada lu semua alasan kenapa gue baca buku. Yang pertama alasannya adalah karena gue bodoh. Ya, itu alasan pertama gue, karena gue merasa bodoh, makanya gue baca buku. Dan itu sangat terasa banget, karena setiap gua baca buku, gua merasakan bahwasannya wow, banyak banget pengetahuan yang selama ini gua belum tahu. Dan setelah gua banyak baca buku, ternyata wow, entah kenapa gua semakin merasa bahwa gua ini masih bodoh. Gua merasa bodoh terus, karena ya sesuatu yang keluar setiap gua baca buku itu sesuatu yang berbeda, ilmu yang berbeda yang gua dapatkan dan belum pernah gua temui sebelumnya. Ya, itu alasan pertama, karena gua bodoh makanya gua baca buku. Alasan kedua kenapa gua mau baca buku itu karena ya Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad, perintah pertama Nabi Muhammad itu adalah Iqra, bacalah. Jadi Nabi Muhammad kan nggak disuruh langsung nyebarin, ataupun nggak disuruh langsung action, tetapi Nabi Muhammad pertama kali waktu turun wahyu itu disuruh bacalah, sehingga dalam mengamalkan ataupun dalam melancarkan gerakannya itu dia sudah mendapatkan ilmunya. Oleh karena itu gua mau baca, karena ya Nabi Muhammad aja perintah pertamanya itu bacalah. Jadi artinya membaca itu sangat penting ya. Kemudian alasan ketiga kenapa gua baca buku itu karena gua pengen belajar ngomong di depan umum, ataupun karena gua pengen belajar public speaking. Dan manfaat dari membaca itu akan menambah wawasan ataupun menambah kosakata. Dan ketika kita berbicara, ketika kita ngomong itu ya otomatis kan di kepala kita ini sudah terbentuk kata atau kalimat apa yang ingin disampaikan. Jadi perbedaannya sangat terasa ketika gua nggak baca buku, ketika gua belum rajin baca buku, dan ketika gua rajin membaca buku. Ketika gua berbicara itu
itu gua sedikit lebih baik dibandingkan gua dulu yang belum membaca buku. Karena sebelum gua baca buku itu gua sering banget setiap ngomong depan ataupun mempresentasikan sesuatu itu gua terdiam ataupun gua mentok ya. Saat berbicara itu gua mentok, pengen ngomong apalagi yang ingin gua omongin. Nah, berbeda halnya dengan ketika gua rajin membaca, gua tahu pengen ngomong apa, dan secara tidak langsung biasanya itu akan timbul di pikiran kata-kata ataupun kosakata ataupun wawasan yang pengen gua sampaikan. Dan membaca sangat membantu untuk belajar public speaking ya. Oke, selanjutnya alasan keempat kenapa gua baca buku itu karena gua pengen nulis buku. Dan juga gua pengen belajar ataupun berlatih dalam menulis copywriting ya, ataupun ya. Nah, dan itu sangat berguna untuk, kebetulan kan gua ini lebih kepada bisnis online ya, dan menulis kalimat-kalimat copywriting ataupun kalimat iklan-iklan itu sangat penting, ketika gua membaca itu sangat membantu dalam gua menawarkan produk lewat tulisan-tulisan copywriting ya. Dan itu sangat membantu. Dan juga ketika gua menulis ya untuk buku gua, itu juga dari membaca itu sangat membantu gua dalam membentuk kalimat-kalimat yang pengen gua sampaikan, dan dengan membaca itu kalimat yang gua tulis itu biasanya lebih bagus ya. Beda halnya waktu gua belum rajin, dan itu biasanya kalimat-kalimat yang pengen gua tulis itu biasanya itu aja. Dan setelah gua sering membaca ya, gua banyak mendapatkan kalimat-kalimat baru, bahasa-bahasa baru untuk tulisan-tulisan gua. Oke, selanjutnya alasan kelima kenapa gua mau baca buku. Itu karena ya seperti yang kita ketahui ya, semua orang-orang sukses di dunia itu hobi mereka adalah membaca buku. Jadi kenapa tidak? Gua kan pengen sukses juga seperti mereka. Jadi gua akan mengikuti jejak mereka, yang dengan ya rata-rata semua orang-orang sukses itu kalau ditanya tentang hobi mereka selalu menjawab hobinya itu membaca buku. Mulai dari Warren Buffett, Steve Jobs, kemudian Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan pengusaha-pengusaha sukses pun, pembisnis sukses di Indonesia, rata-rata semuanya itu hobinya baca buku. Jadi kenapa tidak gua ikutin jejak mereka dengan membiasakan diri untuk gua hobi baca juga. Ya coba lu lihat ataupun cek ya, seluruh rata-rata orang-orang sukses itu semuanya hobi baca. Jadi itu alasan kelima kenapa gua mau baca buku. Oke, alasan keenam kenapa gua mau baca buku itu karena membaca terkadang sering membantu gua dalam menemukan solusi dari permasalahan diri gua, dari permasalahan internal gua ya, permasalahan di dalam pikiran gua. Terkadang dalam membaca buku itu gua mendapatkan solusi mengatasi ataupun menghadapi masalah yang timbul terutama di dalam pikiran gua. Dan manfaat membaca buku juga itu gua juga sering mendapatkan ide-ide kreatif dari gua membaca buku. Apalagi gua rekomendasiin kalau lo misalnya mendapatkan sebuah masalah kehidupan, buku yang paling bagus, paling gua rekomendasiin untuk lo baca adalah kitab Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kitab Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Jadi ya Al-Quran itu penting untuk dibaca. Dan
biasanya ya kalau gue baca Al-Quran itu biasanya kalau gue lagi ada masalah, dan ketika gue baca Al-Quran itu entah kenapa selalu diperlihatkan jawaban atas permasalahan gue dari Al-Quran yang gue baca, kitab itu ataupun kitab Al-Quran yang gue baca itu. Jadi itu alasannya ya, alasan ke-6. Oke, selanjutnya alasan ke-7 adalah karena gue butuh mentor dalam menjalani kehidupannya, dan gue menganggap buku adalah mentor gue. Makanya gue lebih suka self improvement ya, buku-buku tentang self improvement itu terkadang sering ya, setiap gue baca ketika gue ada masalah itu terkadang buku yang gue baca itu menyemangati gue ataupun membantu gue dalam mengendalikan pikiran-pikiran negatif gue, dan juga membantu gue dalam memperlihatkan pandangan ataupun masa depan ya, masa depan ataupun cara menghadapi masa depan ataupun cara menghadapi kekhawatiran diri. Itu biasanya gue dipertemukan ketika mau baca, dan itulah alasannya alasan ke-7 kenapa gue mau baca buku, karena gue menganggap buku adalah mentor. Jadi ketika gue ada masalah, gue cari buku yang sesuai dengan masalah gue, biasanya gue akan menemukan solusinya. Oke, mungkin masih ada lagi alasan lainnya, cuman 7 alasan itulah yang paling dominan mempengaruhi ataupun membuat gua itu mau baca buku. Oke, mungkin next video mungkin gua akan share lagi sesuatu yang bermanfaat ataupun ya, untuk review buku gua lagi proses untuk memindahkan ataupun gua lagi proses untuk dalam mengulas buku yang gua baca. Dan yang pertama, dan buku tersebut itu judulnya Berani Tidak Disukai. Dan ini mungkin lu akan menemukan sesuatu yang berbeda dari buku ini. Ya, mungkin seperti itulah ya. Lu tunggu aja next video, gua akan kasih sesuatu yang bermanfaat lagi buat lu semua. Oke, mungkin sampai di sini. Semoga yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat lu semua, dan semoga kita semua ini setiap harinya selalu menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik setiap hari pokoknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.